Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu silakan berdiri. Tersembunyi bagimu.
kasih anugerah-Mu buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan Tuhan menjadi upah harum bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan kami Tuhan. Engkau menjadikan kami Tuhan menjadi anak sulung-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat pujian kami Tuhan yang kami panjatkan kepada Engkau Tuhan, apapun yang menjadi beban kehidupan kami Tuhan, Engkau Tuhan beri kemenangan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Bila mana Tuhan oknum yang tidak suka dengan ibadah kami ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tengking hanya memanggil nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan ruangan ini dan sucikan hati kami, biar setiap pujian kami yang kami panjatkan menjadi dupa harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Philadelphia. Kasih ke saudara. Mari kita datang memuji nama Tuhan. Kita bersyukur karena Dia Allah yang baik. Amin. Dengan hati bersyukur
merahasiakan hati kita. Karena Tuhan Yesus Allah yang baik. Yesus, kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau mengasihi Engkau ya Yesus. Melalui firman-Mu ya Yesus.
dari waktu ke waktu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Kau sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Kau sudah persiapkan hamba-Mu yang akan berkata-kata Tuhan melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi Tuhan kami kuat Tuhan, untuk kami melangkah lebih baik Tuhan Yesus, dan kami melakukan sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman. Bersabdalah bagi kami jemaat di tempat ini. Terima kasih. Alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Shalom saudara. Dan selamat hari Minggu bagi semua juga yang ikut live streaming. Ya, moto kita anak kerajaan bermental siap. Anak kerajaan. Saudara, mari kita baca Bilangan pasal 10. Kita akan melihat semua pada ayat 1 dimulai sampai dengan ayat Bilangan pasal 10. Kita baca saudara ya, ayat 1 sampai dengan ayat 10 saudara. Ya, tema kita adalah semboyan kemenangan. Saya ulang, Bilangan pasal 10 ayat 1 dimulai sampai dengan 10. Dan kita akan baca secara bergiliran. Saya baca ayat 1, setelah ayat 2 dan seterusnya. Yang sudah menemukan katakan amin. Bilangan 10 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, saudara. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk mereka. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Amin. Saudara, ini adalah satu perintah Tuhan untuk umat Israel membuat nafiri. Nafiri itu adalah trompet, saudara ya. Trompet yang kemudian nanti disampaikan dengan tanda-tanda semboyan. Tidak perlu kita ketahui tanda semboyan apa yang dibuat oleh orang Israel. Sampai detik ini mungkin masih ada. Contoh yang konkret aja, kalau misalnya kita lihat ada pasukan di tentara atau di mana begitu ya, ada nafiri atau satu trompet, ya beda-beda trompetnya. Kalau ada suara kedukaan, maka trompetnya menyampaikan suara kedukaan. Kalau ada
suara peperangan, maka trompetnya menyampaikan suara peperangan, kumpul dan lain sebagainya. Kayak begitu saudara. Itu yang sering kita dengar. Atau kalau kita lihat misalnya ada sebuah film Rin Tin Tin tuh ya, ada kavaleri datang itu pakai trompet dulu. Biasanya yang karena kita dulu saya nih waktu kecil, karena itu sering ditonton, jadi dulu masih ingat suara trompetnya kayak apa tuh ya saudara ya. Wah, kalau udah dengar suara trompet itu pasti kavaleri datang ya. Ya di filmnya itu pasti kavaleri datang. Kayak begitulah saudara. Saudara perhatikan di ayat 9 yang paling penting, ini merupakan pokok dari pembicaraan kita, pokok dari pesan Tuhan. Apabila kamu maju berperang di negerimu, lalu melawan musuh yang menyesakan. Jadi hidup kita ini dalam pergumulan hidup kita ini saudara, ini seperti gambaran sebuah peperangan saudara. Dan kadang-kadang pergumulan itu menyesakkan kita, membuat kita susah dan sesak saudara ya. Tidak cuma sekedar bukan karena kita sakit, tapi ini karena ada kesusahan yang menghimpit kita, menyesakkan jiwa kita. Maka disuruh oleh Tuhan, sampaikan, bunyikan nafiri dengan tanda semboyan. Dan di situ nanti Tuhan ingat dan diselamatkan. Bukan berarti Tuhan lupa sama kita, tidak sebenarnya. Cuman itu adalah lebih tepatnya Tuhan segera memperhatikan, karena ada seruan dari trompet yang disampaikan oleh kita, ada seruan dari nafiri yang disampaikan oleh umat Tuhan. Segera Tuhan melihat kita dan menyelamatkan dari kesesakan, sehingga kita mengalami kemenangan. Itu satu poin. Kalau kita berhadapan dengan musuh, satu lagi, nafiri itu juga disampaikan kalau kita lagi berkumpul untuk ibadah. Saudara ya, kalau berkumpul untuk ibadah disampaikan nafiri itu ditiup oleh anak-anak Harun atau pelayan-pelayan Tuhan kumpul ibadah. Nah saudara, setiap kita itu harus peka juga dengan semboyan nafiri. Ada semboyan yang ditiup lalu kemudian hanya kumpul, ada yang ditiup dengan tanda semboyan harus berangkat, dengan ditiup harus perang. Itu harus peka juga kita. Saudara, ini adalah satu semboyan, satu isyarat. Misalnya nih, kalau misalnya nyuruh kumpul gitu ya, ayo kumpul, itu kan pakai kata-kata. Ayo kumpul, kita mau ibadah, banyak tuh kata-katanya. Ayo persiapan semuanya, banyak kata-katanya. Nah ini cuma satu isyarat saja, misalnya kumpul semua, udah ngerti tuh bahwa kumpul, datang di tempat ibadah, terus beribadah. Misalnya oh itu berarti Laskar Selatan berangkat. Ada lagi semboyan, oh itu perang. Lah bayangkan kalau kita misalnya nggak ngerti, disampaikan untuk semboyan nafiri kumpul, malah siap-siap perang. Loh kan ngaco. Ini pasukannya sudah siap dan akan perang, malah kita cuma kumpul santai-santai. Sebab ada bicara kumpul tanpa persenjataan. Kalau kita kumpul ibadah itu gak ada yang namanya senjata. Letakkan semua, nyembah Tuhan semua. Itu saudara. Tapi kalau kita berperang, kita harus perlengkapan senjata, jangan konyol. Suruh perang malah kita nggak siap senjata. Kita pikir kumpul, ditembak, mati. Nah jadi mesti peka nih anak-anak Tuhan tentang nafiri Tuhan, saudara. Khususnya ada dua keadaan, ada dua kondisi. Kondisi diam, beribadah, dan kondisi maju, perang. Kadang-kadang Tuhan bilang gini, kamu diam dulu, banyak berdoa, jangan lakukan apa-apa, ayo diam, saat teduh. Itu seperti sebuah isyarat nafiri, saudara. Yang lain, ayo maju terus. Saatnya disuruh maju terus karena ada peluang-peluang besar, kita diam karena nggak peka.
Saatnya Tuhan suruh diam, kita perang. Konyol. Nah ini nih, kita harus paham, saudara. Ya, tapi saya mau kasih tahu bahwa kemenangan yang kita dapatkan nanti, saudara ya, itu bukan hanya pada kemenangan yang besar saja, tetapi kepada segala hal kita akan dapat kemenangan. Nah itu sebabnya ini penting banget. Kalau misalnya nggak penting, Tuhan nggak nyuruh buat nafiri. Di mana Tuhan akan ingat, lebih tepatnya Tuhan perhatian dan hadir. Dalam ibadah kalau Tuhan gak hadir percuma, saudara. Sebab kalau Tuhan hadir, Tuhan berkata gini, aku akan memberkatimu. Jadi ibadah itu ibadah yang berdampak berkat kepada hidup kita. Itu janji dari Tuhan. Nah kalau misalnya Tuhan tidak hadir, sama halnya saudara ya, kita kumpul, rame-rame, kita mau siap-siap nih, bosnya nggak datang. Ya percuma kita kumpul, bosnya nggak datang. Justru bosnya datang itu udah janji sama kita untuk menyelesaikan masalah. Nggak tanya bosnya bilang, pending minggu depan. Wah kita udah kumpul aja, udah keluarin duit banyak nih, kira-kira begitu saudara ya. Apalagi saudara, kita kumpul, kita mau berperang, nggak ikut serta. Wah, itu sebabnya sampaikan semboyan nafiri ini. Sampaikan tiup sangkakala, tiup nafiri, dan Tuhan hadir. Baik dalam ibadah maupun dalam pergumulan hidup kita. Amin, saudara. Nah, saudara, cuma mesti ada ikuti syarat-syarat yang sudah Tuhan tentukan. Pertama, nafiri itu dibuatnya dari perak tempaan. Nah, saya ulang ya, nafiri itu dibuatnya dari perak tempaan. Kita nggak perlu secara harfiah menyiapkan nafiri, saudara ya. Pada saat anak saya ikut apa itu namanya apa itu bukan pas marching band. Kalau yang di SMP apa namanya marching band ya? Nah seperti itu. Di SMA aja, di SMA yang besar ini dapat tugas untuk tiup trompet. Jadi karena untuk tiup trompet dipinjamkanlah trompet. Saya ini penasaran sama trompet. Saya coba, maksudnya kalau saya bisa saya ajarin ke anak saya. Sampai sekarang nggak bisa tuh. Bibir saya sudah dirobah sama kemarin nggak bisa. Nyerah deh. Mungkin kalau saksofon bisa. Sebab saya pernah memainkan klarinet, saudara ya, di Subang karena Mas Jumari ada klarinet. Nah, saya pinjam, saya mainkan di ibadah raya juga saya pernah mainkan klarinet. Nah, mungkin saksofon saya bisa, mungkin karena dia ada seperti suling begitu ya, recorder, seperti ada tiupnya yang mudah, saudara. Tapi kalau trompet itu murni dari mulut kita. Lalu ada lagi yang punya sangkakala, lebih repot lagi itu. Ya kan? Nyerah dah saya yang begitu. Nah ini saudara ya. Tetapi biarpun bagaimana saja bagus diserukan, dia mesti terbuatnya dari nafiri perak, nggak boleh yang lain. Perak itu artinya ketebusan. Jadi kalau logam ini ada 3, ada emas yang pertama, logam pertama, kemudian perak, dan kemudian tembaga, saudara ya. Kalau di dunia juga dikenal dengan logam emas juara 1, juara 2 perak, juara 3 perunggu. Itu gambarannya kalau di tabernakel tembaga, saudara. Tapi untuk nafi ini cukup dari perak saja sudah menghadirkan Tuhan. Cukup dari perak saja. Perak itu artinya ketebusan. Dan saudara, kita ini sebagai alat-alat Tuhan memang sudah ditebus. Tetapi dengar baik, untuk dia menjadi nafiri tidak sekedar perak, harus ditempa. Kadang-kadang kita ditempa sama Tuhan. Tempaan atau paluan, jadi perak yang gelondongan itu dipanasin terus ditempa, sampai ngebentuk nanti menjadi nafiri. Itu memang oleh ahli.
Kalau kita nggak bisa, begitu dok bukan jadi nafiri, saudara. Jadi tongkat kaki ya, jangan. Ini mesti ahli. Makanya dibuatlah beberapa minggu lalu kan kita mendengar bahwa ahli-ahli yang Tuhan siapkan kepada mereka. Jadi ini dibentuk, cara bentuknya pun diparut, ditempa, dipanasi ditempa, dipanasi ditempa, terus sampai dia jadi membentuk nafiri. Wow, luar biasa ini. Ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan oleh ahli memang. Dan saudara, palu itu gambaran dari firman. Ini pertama kali kita ditempa itu oleh firman. Itu yang paling ringan, saudara. Datang firman Tuhan ini menempa kita, supaya kita menjadi alatnya. Sehingga pada saat kita menyampaikan seruan, itu seperti kita menyampaikan trompet kepada Tuhan. Kita mungkin doanya nggak begitu panjang karena nggak bisa panjang. Seperti kita cuma memberi isyarat kepada Tuhan. Sebab gambaran nafiri itu nggak kata-kata, tapi semua isyarat kepada Tuhan disampaikan. Kita mungkin nggak bisa lagi doa panjang, Tuhan tolong begitu ya. Ungkapan itu saja seperti sebuah isyarat, seperti semboyan nafiri, segera Tuhan hadir. Nah ini loh yang penting. Padahal kita minta Tuhan tolong. Tuhan tahu maksud tolongnya apa. Oh, dalam ekonominya yang ini kesulitan. Oh, ini sakit. Tuhan tahu. Sama-sama semua berkata Tuhan tolong. Dua-dua. Yang satu dalam kesulitan ekonomi, yang satu sakit. Tuhan tahu sudah. Bagaimana cara mengerjakan yang sakit? Dia bagaikan dokter. Bagaimana cara mengerjakan dalam kesulitan ekonomi? Dia bagaikan seorang ahli ekonomis. Dia adalah seorang yang kaya begitu untuk menolong kita. Ada yang mengerti. Jadi pada saat kita sebut itu, tapi itu sebabnya kita harus mengalami dulu. Setelah ditebus oleh darah Kristus, kita percaya kepada Kristus, lewat darahnya kita ditebus dari segala dosa. Tapi kita mau ditempa. Amin saudara. Supaya jadi nafiri yang kemudian menghadirkan Tuhan. Kita mau diproses. Proses yang paling menyenangkan itu ditempa lewat firman. Jadi begitu firman Tuhan datang, bertobat, kita bertobat, itu kita sudah mau ditempa. Ada orang yang dibilang bertobat, nggak tobat-tobat. Kalau ini nggak mau tobat-tobat, nanti ditempa lewat peristiwa. Kita lihat dulu ditempa lewat firman, Yeremia 23:29. Ya, kita baca yuk. Yeremia 23:29 bahwa firman itu adalah palu seperti palu. Yuk. Bukankah firman-Mu seperti api? Ya. Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Iya. Tapi buat kita dia tidak akan menghancurkan, yang menempa. Dia tempat kita, saudara ya. Jadi kalau firman Tuhan datang, segera direspon, suruh bertobat, ampuni kesalahan orang lain, segera kita mengampuni kesalahan orang lain. Ini namanya kita mau ditempa lewat firman. Gak usah peristiwa-peristiwa. Israel sudah disampaikan firman supaya bertobat, tinggalkan semua ilah-ilah, masih nyembah berhala Israel ini. Pemimpin-pemimpin jangan suap, masih suap. Akhirnya datanglah peristiwa. Tempaan juga, palu juga. Peristiwa Israel apa? Dipakailah Babel. Negeri Babel itu, kerajaan Babel, seperti palu yang menghancurkan. Wah ini betul. Babel itu menghancurkan bangsa sana dulu, bangsa ini dulu. Kemudian terakhir dia atau beberapa mendekati akhir dia menghancurkan Israel. Tuhan izinkan untuk dia menang dan dia menjadi adik kuasa dari dunia di saat itu, saudara. Israel belum kena tuh. Bangsa-bangsa lain sudah ditaklukkan sama Babel. Tuhan berikan kepadanya, Tuhan nyatakan kepadanya, aku membawa engkau, aku membuat engkau seperti palu bagiku. Yeremia 51 ayat 20. Yeremia 51 ayat 20. Ini tujuan, ini adalah untuk bangsa Babel, ini kerajaan Babel. Tuhan berkata seperti ini. Mari.
Angkatlah panji-panji di bumi. Yeremia 51 ayat 20. Yeremia 51 ayat 20. Ini perhatikan ya. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku. Engkau, kerajaan Babel, tadinya adalah palu godam bagiku. Senjata perang. Senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Ini seperti palu, saudara ya. Terus. Dengan engkau aku memusnahkan Dengan engkau kerajaan-kerajaan. aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Sampai akhirnya kepada Israel. Israel dibuang di Babel dan kalah total Israel. Itu karena nggak taubat, saudara. Jadi disertailah, dipaluklah, ditempaklah dengan peristiwa. Aduh, kalau bisa jangan, saudara ya. Karena kita nggak taubat, lalu ada peristiwa tiba-tiba melorot berkatnya menuju kebangkitan. Ini peristiwanya bukan peristiwa main-main. Habis-habisan semua. Aduh, jangan sampai begitu. Amin, saudara. Kalau dengar firman itu yang paling enak loh, saudara. Dengar firman terus taubat itu yang paling enak. Gak akan ada peristiwa-peristiwa ajaran dari Tuhan, dari orang lain. Saudara ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini jangan sampai terjadi atas kita. Tuhan mengerjakan itu semua ada tujuan supaya kamu nanti jadi nafiri. Kita menjadi nafiri pada saat kita sampaikan permohonan, maka Tuhan segera hadir. Itu tujuannya, maksudnya. Tuhan itu baik sama kita. Tapi itu sebabnya lebih baik kalau kita menerima firman dan segera bertobat, langsung lakukan firman. Amin, saudara. Tiap minggu kita dengar firman. Segera pada saat kita mendengar firman, Roh Kudus dalam diri kita memberitahu ini buat kamu. Segera bertobat, segera berubah hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu nggak ada peristiwa-peristiwa. Segera Tuhan hadir. Entah dalam ibadah untuk memberkati kita, entah dalam pergumulan hidup untuk memberi kemenangan. Haleluya. Saudara, nah kemudian memang dalam membentuk menempa nafiri ini ada waktu. Masing-masing waktu kita berbeda-beda sampai kita menjadi nafiri, menjadi alat Tuhan yang kemudian bisa menarik hadirat Tuhan, yang kemudian bisa menghadirkan Tuhan. Baik dalam ibadah, saya bilang, baik dalam ibadah Tuhan memberkati, maupun dalam pergumulan Tuhan memberi kemenangan. Amin, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Memang nafiri-nafiri ini ditiupnya oleh anak-anak Harun, imam. Nah, kemudian dari sini kita lihat, kita pelayan-pelayan Tuhan sebagai penyampai pesan dari Tuhan. Nah, saudara ya, sebagai penyampai pesan dari Tuhan. Kita pelayan-pelayan Tuhan ini, saudara. Kalau saudara sudah menjadi pelayan Tuhan di penggembalaan di sini, maka setiap apa yang kau dapatkan harus disampaikan. Sebab kalau tidak disampaikan, ini kata ayat firman. Kita baca Yesaya 33, cukup panjang tapi tidak mengapa. Karena memang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan pelayan-pelayan Tuhan yang nanti nih karunia-karunia yang Tuhan beri kepada mereka ini menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan tujuannya sampaikan. Selama kita tidak menyampaikan, maka itu ada sesuatu resiko. Yesaya 33 ayat 1 sampai 16 tidak mengapa. Panjang kita baca, yuk cepat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaga. Nah, ini tugas penjaga ya. Tugas penjaga nanti plus dengan karunia yang kita dapatkan itu sebagai penjaga. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang dikasih
tugas di mana nanti ada pesan Tuhan. Pertama-tama, mari kita lihat. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya. Nah, ada karunia penglihatan. Dia melihat sesuatu yang terjadi, peristiwa yang akan terjadi. Entah dia mendapatkan karunia penglihatan tentang sesuatu, tentang apakah seseorang, tentang negeri, tentang apa saja, itu harus disampaikan. Teruskan dulu. Lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsa. Nah, kemudian menyampaikan suara sangkakala. Jadi penjaga ini dia dapat penglihatan atau dia mendapat pesan Tuhan. Meniup sangkakala itu menyampaikan firman, menyampaikan pesan. Terus, kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala. nah, kalau ada seorang mendengar suara sangkakala itu, ini buat jemaat. Terus, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Ini suara sangkakala dengan semboyan peringatan, ada bahaya. Terus, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. lalu pedang itu, hukuman itu datang, lalu dia habis. Terus kan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. karena dia nggak mau diperingatkan, jemaat ini, darahnya tertimpa sama dia sendiri. Tetapi dengar baik. Teruskan dulu, teruskan. Ia mendengar suara sangkakala. Ia mendengar suara sangkakala. Ini buat jemaat, buat orang yang diperingatkan tadi. Terus, Tetapi ia tidak mau diperingatkan. tetapi ia bandel, ia gablak, tidak mau diperingatkan. Terus, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri kalau dia mati dan binasa. Teruskan. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan Tapi nyawanya. kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Si petugas, si pelayan Tuhan, dia dapat penglihatan kah? Dapat visi kah lewat mimpi? Visi langsung kah? Dia dapat dengar suarakah dari Tuhan? Dia harus sampaikan. Tiup sangkakala, sampaikan pesan itu. Kalau memang tidak mau diterima, terserah orang ini. Nyawanya nanti ditimpa atas dirinya sendiri. Perhatikan di ayat 6. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang. Tetapi kalau penjaga itu melihat, dapat pernyataan, ada peristiwa yang terjadi, entah lewat vision pernyataan dari Tuhan, secara langsung maupun lewat mimpi. Perhatikan baik-baik. Tetapi tidak meniup sangkakala. Tapi tidak meniup sangkakala, tidak menyampaikan pesan itu. Mari. Dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Bangsa itu tidak dapat peringatan. Terus Sehingga sesudah pedang itu datang, sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. seorang dari mereka itu dihabiskan. Ini seorang loh. Padahal ini peringatan buat bangsa, ada musuh datang. Harusnya bangsa itu siap sedia, tapi si pelayan ini nggak mau sampaikan. Terus Orang dihabiskan dalam kesalahannya. orang itu memang mati dalam, dia dihabiskan dalam kesalahannya. Terus, Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. nah loh ini baru satu orang. Nah kalau satu bangsa, kalau 10 orang mati gara-gara si penjaga ini tidak menyampaikan pesan, maka ditanggung atas penjaga ini. Itu bukan karena saya mau, bukan karena saudara yang mau, tapi karena tugas dari Tuhan. Saudara mau tolak mau gimana nggak bisa. Kalau Tuhan sudah tugaskan Anda, kalau Tuhan sudah tugaskan Anda, kalau Tuhan sudah tugaskan saudara si A, si B, si C, itu haknya Tuhan. Saudara, darahnya ditanggung atas si penjaga itu. Ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bagi Yeskiel, dia udah sampaikan pesannya. Cukup saja di sini. Bayangkan ya, ini suasana pada saat Yeskiel dapat pesan ini, dia sudah sampaikan. Karena tidak sekedar Yeskiel sebagai nabi Tuhan, masih ada nabi-nabi Tuhan lain di zaman Yeskiel ini. Tapi buat Yeskiel, dia sampaikan pesan ini kepada Israel, tapi Israel tidak mau. Yeskiel sampaikan pesan bahwa arti dari pesan itu diketahui sama Israel, bahwa kerajaan Babel akan menyerang Israel dan akan habis ini
Israel. Hizkia kalau di ayat-ayat sebelumnya dia dapat penglihatan, saudara. Coba kamu lihat itu bait suci. Lalu dia lihat ada lubang di bait suci, masuk ke situ. Ini dalam penglihatannya dia masuk. Itu bait suci yang luarnya sepertinya bagus, orang nyembah Tuhan. Di dalamnya orang nyembah berhala. Lihat itu bait suci. Di dindingnya itu ada binatang-binatang melata dan itu disembah. Bayangin loh, di luarnya nampaknya enggak loh, di dalamnya mereka nyembah berhala. Banyak orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, tapi enggak, pokoknya nyembah berhala. Kalau orang Kristen ini paling anti penyembahan berhala, paling anti. Mau punya jimat kayak itu anti banget. Gak ada toleransi tuh sama Tuhan. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Lo bayangkan loh, kalau kita berpikir bahwa duit saja bisa nolong kita, itu ada ilah lain di hadapan Tuhan. Wah, itu Tuhan sudah mulai marah. Karena aku adalah cemburu adanya. Oh, anti banget. Nah ini saudara ya. Waduh, dilihat. Belum lagi tua-tua nyembah, mengarah kepada matahari itu di Yesaya pasal 8. Dia sampaikan kepada Israel, kalau kamu terus berlaku seperti ini, maka aku akan datangkan bangsa yang tidak kamu kenal, wajahnya garang. Betul memang, habis Israel dengan penderitaan yang begitu hebat. Tapi Yesaya ini sebenarnya sungkan loh memberitahu. Ya betul mas, kalau kita sampaikan bertobat kamu, bertobat. Duh rasanya gimana? Gimana? Berulang kali udah dong papi ngomongin sama dia, ngomonginnya apa? Bertobat lu dengan matanya saya ini. Matanya melotot begitu. Duh rasanya. Duh anakku sayang kadang-kadang. Bertobat ya. Nggak boleh. Mesti keras. Kalau udah ada peristiwa baru dah. Oh Tuhan, takut tersinggung, takut ke gereja. Itu hal-hal yang wajar kan. Makanya kalau kita lihat ada satu lagi kisah Yunus, suruh nobatin ini dewe. Aduh itu nggak main-main itu. Ini bukan orang yang kenal Tuhan lagi. Kabur. Akhirnya Yunus di perut ikan. Pom nyanyinya mah enak. Ada yang mau di perut ikan? Kagak mau. Emang enak di perut ikan. Nah ini loh. Oh Tuhan telah menetapkan. Bukan karena kemauan saya tiba-tiba kita dapat pernyataan. Dan bukan karena kemauan gembala, saudara. Bukan juga karena kemauan saudara. Makanya kalau kita ditebus, kita ini kan sudah punya prinsip begini. Hidupku adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita ya semau-maunya Tuhan. Jangan coba-coba Tuhan ambil aja deh karunia-Ku. Berat rasanya. Loh, sampaikan aja. Nggak berat. Sampaikan aja. Sampaikan. Kalau kita tidak mau sampaikan, kalau kita berdalih, nah itu bahayanya, saudara. Dituntut nanti nyawanya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini para pelayan Tuhan, karena yang harus diut itu adalah imam-imam. Jadi ada yang Tuhan tetapkan sebagai pelayan-pelayan untuk menyerukan, meniup sangkakala ini, yang gambarannya disebut sebagai penjaga-penjaga Israel. Dan biasanya nih, kalau misalnya ini adalah para pendoa-pendoa, saudara ya, pendoa syafaat. Dan kalau kita saudara pendoa syafaat, katakan ada orang pendoa syafaat, itu biasanya ada di menara jaga. Menara itu tinggi, saudara ya. Semakin menara itu tinggi, semakin dia bisa melihat banyak hal. Itu kalau menaranya tinggi.
Nah kalau menara pendek, ya segitulah juga pendeknya. Nah, ya ini yang Tuhan kasih tahu di Pegadaian ini menaranya tinggi, makanya dia bisa melihat sampai kejauhan peristiwa-peristiwa yang jauh mungkin, peristiwa-peristiwa yang ada, itu pemantauannya begitu luas. Ini Tuhan kasih di Pegadaian. Jadi kalau disebut menara doa, ayo kita buat gedung yang ada tingkatnya. Nggak usah begitu juga. Nggak usah begitu juga. Loh di tempat rendah aja kita bisa kok. Karena ini adalah pengertian rohani. Jangan dicocok-cocokin sama yang jasmani. Nggak cocok. Menamati. Jadi kalau dia dapat penjagaan dan dia bisa luas lihat, tiba-tiba dia dapat pernyataan dunia. Negara A, negara B, itu berarti luas banget tuh dia. Nah itu tugasnya. Karena Yeskiel ini tugasnya melihat seluruh dunia. Yeskiel sampaikan tentang seluruh dunia. Tapi ada yang tugasnya cuma buat bangsa Israel. Gad, ada tugasnya yang buat Daud saja, Raja Daud. Gad, pelihat Daud. Itu Gad itu cuma pelihat Daud. Kenapa perlu pelihat? Ini visi. Pelihatan itu adalah visi. Jadi Daud ini harus visinya harus benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu tujuannya. Karena dia raja besar, dia mesti diarahkan. Jangan semau gue dia. Oh namanya raja itu bisa semau gue. Lah hukumnya ada di dia kok. Semua rakyat tunduk sama dia. Seluruh Israel tunduk sama dia. Bahkan bangsa-bangsa tunduk di zaman Daud waktu dia jaya. Takluk semua kerajaan. Wah, kalau udah begitu ada ego nanti. Makanya dipilih Gad, pelihat Daud. Khusus buat visi yang Tuhan sampaikan supaya Daud tidak keliru visinya. Nah kayak begitu. Tapi ada yang menyampaikan Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu buat bangsa-bangsa. Dia ada di menara sesuai dengan yang Tuhan mau ya. Tinggi sekali. Makanya dia bisa menjangkau semua bangsa-bangsa. Itu seperti itu, saudara. Nah saudara, yang penting sekarang adalah kalau kita ingin rasakan dalam pergumulan hidup kita mengalami kemenangan. Ini gini loh, kadang-kadang pergumulan hidup itu nggak bisa kita terka. Tiba-tiba mendadak muncul pencobaan, tiba-tiba mendadak muncul problem. Kita nggak siap loh, betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Nah untuk itu saudara, mau siap atau tidak, kita harus hadapi problem dan masalah. Kadang-kadang kita pikir ini problemnya kecil. Problem kecil bisa jadi besar loh. Entah kita yang membesar-besarkannya atau memang jadi besar kemudian. Kan ada orang problemnya kecil dia besar-besarkan. Ya udah jadi besar lah, karena dia besar-besarkan sih. Dia cuma kesel sama si A misalnya ya. Tapi dia ngomongin si A ke si B, C, D sampai Z. Jadi besar tuh gara-gara cuma kesel sama si A. Sebab si B bilang dia benci sama si A. Udah mulai terjadi tambahan kata dan masalah. Benci kan gak boleh. Benci itu dosa, pembunuhan. Lo cuma kesel doang. Kemudian si orang ini selesai sama si A, tapi tersebarnya sama si B benci. Sama si C, wah orang ini sudah benci, lalu kemudian menyiapkan diri untuk membalas dendam. Tambahin lagi, gak pernah padahal, tapi di luaran jadi, kok jadi begini ya? Nah itu, karena kita sendiri yang besar-besarkan, besar jadinya itu masalah. Masalah besar harus kita kecilkan, itu harusnya gitu. Masalah kecil ditiadakan lah. Cuma urusan gara-gara dia diem, kita ngobrol terus. Kenapa sih ya? Suami saya kok diem sekarang ya? Istri kok diem? Ada apa ya? Itu dibesar-besarkan. Harusnya udah biarin aja deh. Masalah kecil loh. Saudara, atau memang ya kita nggak ngerti ya. Masalahnya tiba-tiba ini padahal kecil banget masalahnya. Tiba-tiba jadi besar. Karena terkait sana, terkait sini, terkait situ, terkait. Aduh, kok jadi besar masalahnya ya?
Mau sebesar apapun, yang penting Tuhan hadir. Itu sebenarnya sih, betul nggak? Yang penting Tuhan hadir. Nah, caranya Tuhan hadir, turut serta bekerja untuk perang untuk kita, berperang bahkan ganti kita. Kita diam saja, Tuhan berperang menyelesaikan masalah. Nah, kalau Tuhan hadir, tuntas. Nggak ada sedikit pun yang disisakan sama Tuhan. Tuhan itu terkenal jalannya sempurna, tuntas, beres. Saudara ya, itu sebabnya cara menghadirkan Tuhan, cara Tuhan bekerja, tiup dengan semboyan. Coba Bilangan 10 ayat 9 lagi dibaca nih. Perhatikan, kita ulang kembali nih ayat. Menarik banget kan. Ini masalah sudah menyesakan. Besar pasti masalahnya, saudara. Bukan masalah ringan ini. Yuk. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu. Nah, masalahnya musuhnya menyesakan kita. Ini udah bukan masalah main-main. Bukan masalah cuma iseng-iseng. Ini bukan masalah kecil. Masalah yang menyesakan ini. Musuh menyesakan kita. Problem menyesakan kita. Terus kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri. Kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri. Mesti ada tanda semboyan. Terus supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allah. Supaya diingat di hadapan Tuhan. Terus dan diselamatkan daripada musuh. Dan kamu diselamatkan. Kamu dapat kemenangan. Nah, saudara. Lalu tanda semboyannya semboyan apa, saudara? Kita nggak perlu tahu secara harafiah. Nggak perlu lagi dibuat seperti itu juga. Nafiri, mesti ada nafiri di gereja ini. Mesti ada yang niup nafiri. Nggak usah. Karena semua menunjuk kepada Kristus. Dulu itu cuma gambaran. Sekarang ada wujudnya Yesus Kristus di perjanjian baru. Amin, saudara. Jadi begini, cuma ada pengertian begini. Kenapa dibuat nafiri dengan tanda semboyan? Masing-masing kelompok tentara di negara manapun itu kalau punya semboyan itu pasti beda-beda sesuai dengan kesatuannya. Ada semboyan yang sama, ada semboyan yang beda-beda. Tujuannya semboyan itu dibuat supaya diketahui oleh pihak kita, di mana pihak musuh nggak perlu tahu. Iya kan? Semboyan itu diketahui oleh pihak kita, bukan oleh pihak musuh. Lalu kemudian kita kasih tahu pihak musuh, nih kalau saya kelompok begini ya. Nah itu justru bahaya. Kita punya semboyan tersendiri supaya pihak musuh tidak tahu semboyan ini langsung pada strategi sebenarnya. Jadi kalau tadi saya bilang ditiup trompet, mereka tuh udah punya strateginya. Begitu ditiup trompet, mereka menyerang. Yang sana menyerangnya ke arah kanan, yang ini menyerangnya ke arah kiri, yang ini tengah. Atau tunggu dulu, ya sesuai nanti dengan komandannya. Udah di briefing lah kira-kira begitu. Tiap minggu kita di briefing sama Tuhan, kita diarahkan sama Tuhan. Jadi semboyan itu tuh ini dalam perang itu mesti baik-baik, saudara. Kalau misalnya dalam ibadah khotbah ini pesan Tuhan ya disampaikanlah panjang lebar nggak masalah. Tapi kalau dalam perang nggak bisa disampaikan panjang lebar. Ayo kita maju, semua ini kamu maju sana ya. Panjang nanti udah tangkap dulu sama musuh. Jadi udah tahu semuanya. Jadi kalau saudara lihat ya, kalau saya lihat perhatikan ya film-film ya dari kisah nyata maupun kisah yang di fiktif, tetapi berdasarkan kisah nyata. Tapi khususnya yang kisah nyata, saudara. Ada sebuah strategi yang dipakai sampai sekarang ini. Jadi pada saat dia sampaikan mana yang siap, yang kamu penyerang, kamu pengalihan dan lain sebagainya, itu saya lihat itu kisah nyata, saudara. Dalam perang di Jerman, dari seorang yang tadinya sersan kemudian dia naik hebat ini. Dan strateginya dia dipakai terus sampai sekarang. Nah itu, saudara ya. Jadi nggak tahunya betul. Yang sana nembak terus. Jadi kan kalau ditembak musuhnya nembakin orang yang nembakin kan. Padahal ada yang lari kemana ngeliling. Nah itu yang nggak diketahui sama musuh. Itu yang nyerang di samping atau di belakang.
kalahlah musuh. Pasukannya nggak begitu banyak, tapi dibagi-bagi tugas. Wih, hebat. Itu strategi. Tapi setelah disampaikan, nah pada saat ditiup, pada saat mulai maju, itu tahu semua bagiannya, begitu saudara. Disitulah kepekaan kita harus ada. Nah, saudara perhatikan. Saya ulang kembali, nggak bisa strategi ini diketahui sama musuh, nggak bisa. Ada lagi satu peristiwa film perang nih. Ini kisah nyata kalau itu dipakai kode dari Indian, orang-orang Indian. Karena kalau pakai kode di bahasa Inggris, kalau misalnya antar mereka, ya siap Roger dan segala macam, diketahui oleh pihak musuh karena ada yang tahu. Oh ini berarti dia akan nyerang kemari, dia akan sebut nama gitu. Nggak tahu kalau kita di kepolisian, contoh lah kalau misalnya di satu ya misalnya nih, kalau kita orang awam kan nggak ngerti ya. Elang datang, elang mana elang? Itu bukan elang, bener elang ya. Itu ada pasukan datang. Atau orang kita sebut kalau orang nomor 1 mungkin tahu ya. Dia pakai kata-kata dengan bahasa sandi. Itu semuanya itu sama juga dengan sandi. Di mana tidak diketahui oleh pihak musuh. Buat pihak musuh itu rahasia. Tapi buat kita bukan rahasia. Amin, saudara. Gak taunya Tuhan selalu menyampaikan firman dalam zamannya dia dengan perumpamaan. Sebenarnya perumpamaan itu mudah-mudah dimengerti juga sebenarnya. Tapi yang lucunya, tujuan Tuhan memberikan perumpamaan di pihak orang lain tidak ngerti. Kita baca Matius 13. Ini kadang-kadang Tuhan menyampaikan dengan teka-teki. Kadang-kadang Tuhan menyampaikan firman dengan perumpamaan. Teka-teki atau perumpamaan sama-sama senada lah saudara ya. Matius 13 ayat 10 sampai 17. Yuk cepat yuk dibaca. Ini menarik banget kok. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan? Terus kata Yesus. Jawab Yesus. Ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui semboyan kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga. Terus kan? Tetapi kepada mereka tidak. Nah, perhatikan, kalau kita mengetahui kerajaan sorga, maka ini yang didapat sama kita. Yuk. Karena siapa yang mempunyai kepadanya? Kalau kamu mempunyai banyak karunia kerajaan sorga, semakin diberi sama Tuhan. Terus. Sehingga dia berkelimpah. Supaya berkelimpahan loh. Hebatnya Tuhan. Jadi kalau kita mengerti firman, karena kita mengetahui rahasia kerajaan sorga, itu semakin diberi. Tuhan mau supaya kita berkelimpahan. Tuhan mau supaya kita berkelimpahan. Oh ini Tuhan bilang. Terus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, nggak ngerti dia. Apa maksudnya ya? Terus. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apapun yang ada padanya, bahkan sampai kekayaan, diambil. Nggak ngerti dia. Makanya penting sekali kita ngerti. Karena Tuhan memberi kepada kita karunia mengetahui rahasia loh. Ini rahasia kerajaan sorga. Di Pagadian ini saudara kita selalu disingkapkan firman. Ini rahasia ini cuma kita yang ngerti. Orang lain gak ngerti. Apalagi iblis. Oh sorry dia gak ngerti banyak. Terus. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Iya. Karena sekalipun melihat. Iya. Mereka tidak melihat. Oke lah, sampai situ aja. Karena nanti kalau kita lihat buat orang lain, ini buat orang lain. Jadi kepada orang lain diberikan perumpamaan. Murid-murid juga diberi perumpamaan. Kita dengar perumpamaan. Tapi tersendiri kita dapat mengerti. Oh maksudnya begini ya. Oh maksudnya begini. Cuman kita yang ngerti sebagai murid. Tapi orang lain tidak. Perumpamaan itu disampaikan supaya kalau mereka melihat, sekalipun melihat keajaiban Tuhan, tapi gak lihat. Dengar, tapi gak dengar. Gak ngerti mereka.
Ini hebat. Jadi kita ini orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dikasih rahasia kerajaan sorga. Sebab semboyan itu seperti tanda sandi, di mana musuh tidak tahu, di mana orang lain tidak tahu, di mana dunia tidak tahu, kita tahu. Itulah sebabnya Tuhan memberi kepada kita peluang besar. Kalau kamu dapat, kamu dikasih kelimpahan. Makanya kejar firman ini, saudara, untuk kita bisa mengerti. Kalau kamu dapat, kamu dikasih kelimpahan. Loh, serius loh, ini maunya Tuhan loh. Ya, kita mau diberkati dengan kelimpahan. Tetapi ini maunya Tuhan. Kalau kamu dapat, kamu dikasih kelimpahan. Tapi kalau kamu nggak dapat, ya kita dapat sih. Dengar firman dari pendeta, dari papi juga. Tapi yang sisi lain nggak ngerti. Orang nggak ngerti itu kita tahu lah. Kalau orang ngerti, dia suka terus datang ibadah, dia terus datang ibadah, karena dapat pencerahan istilahnya. Kalau orang dunia begitu, saudara ya, semakin ngerti saya. Tapi kalau orang nggak ngerti, ya udah, apa sih, sama aja lah. Nah, beda sebenarnya. Kamu dapat kelimpahan, dan itu nanti terbukti. Terbukti ini bukan iseng-iseng, terbukti. Amin, saudara. Ada bukti sebenarnya. Nah, setelah kita lihat lagi, untuk itu kita ulangi. Perhatikan ayat 10. Ayat 11. Matius 13 ayat 11. Yuk. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Kepada murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Terus, tetapi kepada orang lain, kepada mereka tidak. Tetap dalam perumpamaan, tetap tersembunyi. Makanya kita harus jadi murid Tuhan. Sama seperti kita sekolah. Kalau sekolah, ini anak-anak sekolah, dalam tiap-tiap hari pernah nggak malas sekolah, nggak usah sekolah gitu? Ada yang gitu, sakit enggak, cuman intinya malas ketemu guru, kayak mau teman malas. Ada yang begitu? Kayaknya nggak ada ya. Kalau ada yang begitu mah kayaknya kurang wajar. Mau tidak mau sekolah. Kadang-kadang kalau kita sakit pun sekolah. Jadi sekolah itu dipentingkan daripada yang lain. Itu biasanya begitu. Itu murid yang budiman. Oh, ibu dan ayah, selamat pagi. Itu tandanya kau murid budiman. Nah, gitu kan. Namanya di sini nggak ada yang budiman, muridnya doang. Nah, saudara, makanya juga Tuhan sebut pengikutnya itu disciple. Disciple itu adalah murid Kristus. Dari kata disiplin. Nah, itu yang paling penting. Murid itu bukan cuma dicerdas otaknya, tapi disiplin. Begitu jadi murid mesti disiplin. Betul nggak? Jangan sembarangan. Ya itu tadi masuk sekolah, bajunya dimasukin nih, biasanya gitu ya, rambutnya dirapiin, jangan gondrong. Selama jadi murid begitu, saudara. Ada aturan, melanggar aturan ya kena denda, kena hukum lah. Oh, sekarang ini murid dimarahin sama guru, dikasih medsos nih, sebarin viral. Dulu boro-boro murid itu takut sama guru. Dulu. Ini zamannya sekarang berubah. Murid sudah tidak takut lagi sama guru. Sebarin. Wah, gurunya dipanggil. Makanya bingung sekarang dia. Gimana cara ngajar ya? Tapi dengan Tuhan, siapa yang mau panggil? Ayo, gurunya Tuhan. Terus saudara medsosin gitu. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa direkam, ya toh?
dididik sama Tuhan. Disiplin. Ya kalau misalnya tidak taat sama gembala, ya nanti disiplinnya sama Tuhan. Tadi saya bilang kan dengan peristiwa. Tapi semuanya demi kebaikan. Itu sebabnya kita harus jadi murid. Ini murid yang budiman. Nah, budiman. Murid yang teladan. Tuhan kasih tahu. Ini antara Tuhan dan murid. Kita ini sebagai murid. Kamu akan mengetahui rahasia kerajaan surga kalau kamu jadi muridku. Dan tujuan jadi murid, yuk dibaca Yesaya 54. Apa yang diprioritaskan, apa yang paling dipentingkan di situ. Untuk Tuhan ya, murid Tuhan itu apa yang penting di situ. Kalau untuk murid di dunia, maka yang paling penting adalah otakmu harus cerdas, harus pandai. Orang jenius, juara satu diperhatikan tuh sama satu kelas tuh. Wah, juara umum, wah diperhatikan. Baik sama guru, sama siapa, begitu. Tuhan itu tidak mengarah kepada kecerdasan otak manusia. Kita baca Yesaya 54, cepat ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini lidah seorang murid ini begini, mari. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat. Supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang. Waduh, haleluya. Teruskan. Kepada orang yang letih lesu. Kepada orang yang letih lesu juga. Terus. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran. Nah, lidahnya itu berasal dari pendengaran yang tajam. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Ingat, yang paling tajam itu pendengarannya domba. Dan memang domba yang menjadi murid itu semakin tajam. Jadi dengar-dengaran dia. Tadi saya bilang, semboyan yang diserukan, maka segera direspon. Itu tajam pendengarannya. Tuhan kedip mata aja kita tahu maksudnya apa tuh. Panjang itu kalau diceritain. Tuhan kedip mata itu maksudnya dia itu siapin saya gini. Oh, panjang. Itu isyarat, kalau isyarat itu gitu. Dia semakin tajam. Gerak Tuhan saja dia tahu gitu loh. Ini hebat banget. Gak usah nunggu Tuhan begitu lama. Dia begitu Tuhan gerak ke arah kanan, oh maksudnya kita mesti ke kanan. Nah itu tuh kalau sudah tajam pendengarannya. Terus untuk mendengar seperti seorang murid. Iya, untuk mendengar seperti seorang. Makanya saudara ya, kehidupan kita ini harus jadi murid Tuhan. Nanti dia pertajam pendengaran kita. Murid itu disiplin. Harus disiplin hidup ini, saudara. Jangan aut-autan. Disiplin hidup ini. Termasuk dengan Tuhan juga disiplin. Entah baca firman, entah doa. Itu disiplin dengan hal-hal yang rohani. Ibadah setiap minggu disiplin. Saudara ya, perhatikan. Ini ada 2 ayat lagi. Dan dengar baik, saudara. Pada saat kita berada sebagai murid Tuhan, kita akan dipertajam pendengaran kita. Semboyan itu saudara jangan salah tafsir. Tadi saya bilang, waktu ditiup, waduh, artinya apa ya? Kagak ngerti saya tiupannya itu maksudnya apa. Wah, repot. Disuruh perang, malah kumpul tanpa persenjataan, mati konyol. Karena nggak ngerti. Saudara dengar baik. Ada banyak orang yang tidak mengerti. Jadi semboyan itu adalah suara Tuhan, firman Tuhan, isyarat Tuhan. Buat orang lain nggak ngerti, buat kita harusnya ngerti, karena kita dalam hitungan Tuhan. Tapi kalau kita, keberadaan kita ini, biarpun kita sudah jadi anak Tuhan, tapi tinggalnya ini, kehidupan kita ini kayak begini modelnya. Matius 11 ayat 16 sampai 17. Matius 11 ayat 16 sampai 17. Ini kita lihat ya. Jadi dia nggak bisa bedakan, saudara. Jangankan suara semboyannya, antara suara yang harusnya sederhana sekali,
Entah dia bersuka cita, entah dia menangis, dia bisa beda. Kenapa? Yuk dibaca Matius 11 ayat 16 sampai 17. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan Oh ini? kan diumpamakan lagi. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Terus Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar. mungkin kita sudah jadi anak, tapi duduknya di pasar. Pasar itu bagaimana? Banyak suara. Kenapa pasar? Pasar itu suasana apa? Suasana sibuk. Apa yang apa yang ada terdengar di pasar kira-kira tentang apa, saudara? Yang dipentingkan di pasar apa? Yang paling penting yang dicari sama orang apa? Cuman duit, dapat untung. Itu yang di pasar. Sibuk, hidupnya sibuk. Nah ini, kalau udah hidup kita sibuk, kelihatannya diem, tapi pikiran kita muter. Sibuk itu juga. Iya toh? Kalau yang begini nih, terus. Dan berseru kepada teman-teman. Iya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Iya, ini padahal cuma sederhana loh. Kami tiup seruling, tapi kamu nggak nari, nggak merespon artinya. Terus Kami menyanyikan kidung duka, kami nyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. kamu tidak berkabung. Malah nyanyi kidung duka, dia nari-nari. Bukan kacau. Niup seruling, dia malah diam sampai nangis. Loh, nggak merespon, nggak tajam pendengarannya. Kenapa? Di pasar. Pikirannya sibuk, sama berfungsi. Cari pinjaman sama pinjaman sih. Tuhan bilang tenang, diam, doa. Enggak sibuk. Atau memang kehidupannya sibuk dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, terus begitu. Pagi, siang, malam sibuk dengan duit di pasar. Banyak suara-suara. Sehingga suara Tuhan tidak didengar. Sehingga tanda semboyan dari peperangan tidak didengar dan Tuhan tidak hadir karena sibuk. Jadi nggak peka dengan tanda-tanda semboyan, nggak peka dengan tanda-tanda siap karena sibuk. Saudara, dengar baik ya, bahwa di dalam semboyan itu sama juga dengan sandi. Nah, sandi, saudara. Artinya apa? Pihak musuh nggak ngerti, hanya pihak kita yang ngerti. Semboyan itu bukan sesuatu khotbah dengan jelas, bukan. Itu isyarat. Cuma angkat tangan, tahu tuh maksudnya. Biasanya angkat tangan itu nunjuk saya dipilih. Ini enggak. Jadi kalau ada sesuatu angkat tangan, itu ada semboyan, itu sandinya begitu loh. Tapi dia nggak peka sama Tuhan. Sandi yang Tuhan kasih, dia nggak peka. Sandi yang pemimpin kasih, dia nggak peka. Makanya tidak terjadi apa-apa. Sudah dengar baik? Kita dapatkan hal ini semua. Nanti bagaimana? Coba dibaca lagi. Ini terakhir nih, Bilangan 10 ayat 9. Bilangan 10 ayat 9. Ini terakhir, ayat terakhir. Haleluya. Dan apabila kamu maju berperang, apabila kamu ada pergumulan hidup yang seperti peperangan, dan bahkan peperangannya apa? di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu. Bahkan musuh, peperangan, problem kita ini menyesatkan kita. Pergumulan hidupnya menyesatkan kita, nggak usah khawatir. Karena masalahnya besar, nggak usah khawatir. Karena Tuhan sudah siapkan untuk membantu kita. Asal kasih tanda. Yuk. Kamu harus memberi tanda semboyan. Kamu harus memberi tanda semboyan, ya. Supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan perhatian sama kita, Tuhan campur tangan terus. Dan diselamatkan daripada musuh. Iya, diselamatkan dari musuh karena Tuhan campur tangan.
Lah, bagaimana caranya Tuhan campur tangan terhadap masalah kita? Bagaimana caranya Tuhan bekerja, turut bekerja? Kalau sudah Tuhan turut bekerja, selesai, sudah aman, sudah. Kita mau berkata apa? Kita katakan Tuhan masalahku besar. Kita bisa berkata begini, Tuhan lebih besar dari masalahku. Betul. Betul. Tuhan sakitku parah ini. Bisa mati aku ini. Katakan begitu. Tapi kita percaya Tuhan penyembuhku. Betul. Pertanyaannya, Tuhan mau enggak? Betul gak sih? Kalau kita punya pandangan kepada Tuhan, Dia besar, Dia dahsyat, Dia hebat, Dia penyembuh. Apalagi Dia adalah yang milik langit dan bumi. Dia berkatnya luar biasa dan segala macam lah. Dia melindungi, Dia segala macam. Betul kan? Tuhan yang maha, segala yang maha ada pada dirinya. Betul nggak? Pertanyaannya, mau nggak Dia campur tangan? Tuhan besar, masalahku besar, tapi aku percaya Tuhan lebih besar. Tapi Dia nggak campur tangan, masalahku tetap besar. Gimana caranya Tuhan campur tangan? Tiup nafiri diri kita dengan berikan tanda semboyan, nanti Dia hadir. Apa itu? Roma 8 ayat 26 sampai 28. Di sini kunci Tuhan beserta, Tuhan turut campur. Yuk cepat ya dibaca. Inilah nggak taunya nafiri dengan tanda semboyan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Terus. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Tetapi Roh sendiri berdoa. Lah berdoanya di dalam Roh. Kita nggak ngerti maksudnya. Tapi kita biarkan doanya berdoa terus untuk kita. Terus dengan keluhan-keluhan yang tidak terlupakan. dan mungkin Roh itu sedang mengeluh kepada Tuhan. Roh Kudus ini membantu kita. Dia membawa keluhan kita kepada Tuhan. Doanya itu doa keluhan. Terus dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Allah menyelidiki hati nurani. Terus Mengetahui maksud. jelas mengetahui maksud Roh itu. Sama-sama selevel, sama-sama satu Roh. Roh Kudus dengan Roh Allah ya sama. Ngerti sudah. Ini semboyan. Jadi iblis gak pernah tahu tentang hal ini. Gak pernah tahu sudah. Roh kita yang Roh Kudus ini berdoa dalam keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Teruskan. Yaitu bahwa Iya. sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa iya Roh Kudus pasti sesuai dengan kehendak Allah. Terus Berdoa untuk orang-orang. berdoa untuk kita orang-orang kudus. Di ayat 28 perhatikan. Kita tahu sekarang Disitulah kita tahu sekarang apa? bahwa Allah turut bekerja dalam Allah segala sesuatu. turut bekerja. Saat kita berbasar dalam keluhan, Allah turut bekerja. Dalam segala keluhan, kenapa kita mengeluh? Ada musuh yang menyesalkan, ada problem, ada masalah yang menyesalkan. Terus, Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dan mengasihi Allah Dia. turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Dia. Terus, Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. itu bagi kita, karena kita sudah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan masalah itu menjadi masalah kita. Masalah itu juga jadi masalah Tuhan. Bagaimana caranya? Tiup nafiri, tandakan semboyan. Itu artinya berbahasa roh, doa dalam roh. Lagi kau mengeluh, doa dalam roh dan loskan. Biar roh ini yang membantu kita dalam doa. Di situ Allah turut bekerja. Otak kita mungkin nggak tahu. Kita tinggal terima aja, beres. Iya toh? Daripada dipusing-pusingkan. Kalau otak kita tahu, pusing kita. Pusing lagi. Gimana solusinya? Tambah kita tahu solusinya, tambah terjerat, tambah dalam. Waduh,
Kita coba solusi A, tambah dalam. Ada strategi dari Tuhan. Tiup nafiri dan kasih tanda semboyan. Bahasa perjanjian barunya berbahasa roh. Doa dalam roh. Dengan segala keluhanmu. Bukan pikiran yang roh, roh yang roh, hati. Mungkin dengan tangisan, biar aja terus. Kita tinggal tahu beres. Besok selesai itu masalah. Entah lusa, Tuhan punya waktu, tapi pasti cepat selesai. Wow, Tuhan turut bekerja dalam segala masalah yang kita hadapi. Amin. Yuk kita datang dalam doa. Kita yakin Tuhan hadir di sini. Mari siapkan semua ya, teman musik. Oh haleluya, dahsyat sekali, ajaib, luar biasa firman Tuhan hari ini. Karena Tuhan mau mendatangkan kebaikan buat kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, tanda kasih-Mu, karunia-Mu. Mari kita berdiri semua. Kekuatan-Mu.
baik. Bersyukur kami kepadamu untuk kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan. Biarlah kami selalu memberikan tanda nafiri di tengah-tengah pergumulan hidup dengan tanda semboyan untuk Kau hadir dan bersama-sama turut bekerja dalam masalah yang kami hadapi. Masalah sebesar apapun bagimu sangat kecil, dan Kau selalu memberi kemenangan kepada kami. Berkati Tuhan semua yang hadir, berkati yang ikut live streaming. Semua masalah kami percaya Tuhan tolong dan selesaikan, karena Kau campur tangan dalam setiap masalah kami. Terpujilah nama Yesus Kristus, karena tanda nafiri dengan semboyan, suara nafiri dengan semboyan telah dikumandangkan kepadamu. Haleluya, karena kami meresponnya, maka kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati keluarga di sini yang telah menjalankan tempat ibadah. Berkati keluarga yang dengan pastori Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Haleluya, presiden kami dan wakil presiden kami, para menteri, dan juga seluruh wakil-wakil rakyat yang ada, kepala-kepala daerah sebagai perpanjang tangan presiden kepada rakyat di setiap pelosok. Diberkati mereka kesatuan hati untuk memajukan Indonesia. Tuhan berkati juga KPK, TNI, Polri, dan 188 Badan Intelijen, supaya mereka semua diberikan hikmat untuk bisa membongkar kasus-kasus yang besar, diberi keberanian untuk menghukum orang-orang yang bersalah, baik untuk negara maupun kepada sesama. Koruptor, terorisme, gembong narkoba, sindikat mafia, dan semua yang berbuat jahat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini, dimuliakan di bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Seluruh korban-korban yang disampaikan jemaat Tuhan, baik perpuluhan, kolektor maupun apa saja, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau selesai dari semua ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Yang ikut live streaming ada di tempatnya. Mari Tuhan terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Penyertamu selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat semuanya. Kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihi. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya. Kesempatan di jalan